sahabat kreator era AI dan juga sahabat satu pena dimanapun Anda berada. Senang sekali kita kembali berjumpa di Ngobrol Bareng Kreator. Ini adalah persembahan dari Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena bersama dengan kreator era AI untuk kita sama-sama selangkah lebih dekat mengenal para kreator, mereka yang menghasilkan karya dari buah pikiran mereka dan juga diadaptasi dengan aneka kemajuan teknologi begitu ya. Di episode kali ini kita akan ngobrol dengan seorang kreator yang mungkin kita bisa ulik lebih jauh bagaimana mereka memanfaatkan teknologi apalagi artificial intelligence untuk bisa lebih jauh berkarya. Siapakah dia, Bang John? Ya, Amel, dia seorang kreator era AI dan dibanding seumuran saya kira ya. Tapi di masa dia sekarang kegiatannya banyak banget yang menyangkut dengan HP dan tentunya juga tentang dengan AI, termasuk jualan bunga ya di rumahnya, dan dia juara menulis puisi di mana-mana. Kemudian juga menjadi wartawan pada usianya yang sebenarnya sudah lanjut ya, dan aktif ya menulis berita nasional, berita lokal, dan lain-lain. Dan juga dia menulis tentang bagaimana cara menulis puisi ya, belajar menulis puisi itu menarik, saya kira kita ulik lebih jauh. Dia bernama Eko Windarto. Kita temui dia, Mel. Selamat pagi, Pak Eko. Pagi, Saya Mas. panggil Pak Eko apa Cak Eko apa Mas Eko nih? Cak Eko, Mas Eko, wis terserah Oh, Mas Eko Pak, berarti. nggak apa-apa Jangan Pak wis. ya, sebab pilihan Pak nggak ada ya. Jadi Mas Eko saya panggil. Apa kabar, Pak Mas Eko? Baik-baik Pak, Alhamdulillah sehat. Ini lagi sibuk apa, Mas? Ini saya biasanya kalau hari jam-jam sekian biasanya baca-baca, terus agak siang nulis Pak biasanya. Itu Hmm, kegiatan rutin begitu ya? Iya Pak, kadang kalau ada Ah, liputan ya keluar. kita mulai dari satu-satu ya, Mas Eko, dari AI ya, tentang AI. Ya, Mas Eko gunakan AI itu sejak kapan? ya baru-baru ini Pak, setelah ya sekitar berapa bulan yang lalu, sekitar ya kurang lebih 6 bulan lah. Saya coba-coba kan saya coba ada di Meta itu Pak ya. Saya utik-utik, saya pelajari bagaimana sih saya bisa menulis itu dengan kecepatan, dengan bagaimana saya bisa menulis untuk apa itu istilahnya mengedit itu dengan cepat gitu loh Pak. Tapi dengan nantinya setelah saya edit, saya baca ulang berkali-kali baru saya perbaiki Pak. Jadi nggak langsung kita dari AI. Pernah saya coba, saya nulis puisi Pak ya, dari ternyata nggak begitu bagus, ngambang semuanya Pak, nggak bisa bagus. Mungkin AI Jadi Bapak bagaimana? nggak bayar. Iya, yang nggak berbayar Pak. Iya, kalau yang bukan yang premium ya, bukan yang Bukan. premium. masih Pertalite. Pertamax kali ya, Mas. Oh iya, salah. Mas Eko itu siapa yang mengenalkan AI pada Mas Eko? Lu saya sendiri Pak cari-cari di apa itu kan saya waktu telepon dengan apa itu wartawan Surabaya Post saya dibilang sampean coba apa foto di Meta itu bagus ya. Daripada sampean nyari-nyari foto yang lain. Nah, dari situ saya tergerak untuk mencoba-coba itu loh Pak. Terus ternyata di situ saya mencoba bagaimana saya menulis opini atau artikel atau esai sastra itu saya coba untuk memberikan penilaian dari AE dan kekurangannya yang mana. Nah itu saya coba. Dari situ saya baru sadar, oh kalau itu ada kata yang berlebihan, ada yang kurang atau bagaimana itu saya perbaiki gitu Pak. Jadi bagaimana kita menggunakan EE itu se, apa, semampu kita, maksudnya kita jangan sampai di apa itu
dikuasai tapi kita yang menguasai gitu loh Pak. Hmm. Kayaknya Mas Eko familiar dengan HP ya? Iya, saya soalnya nggak punya laptop sih Pak, saya pakai HP dari dulu. Iya, tapi nggak gaptek ya. Ya nggak gaptek lah Pak. Mas Eko juga mahir atau familiar dengan TikTok, dengan IG, dengan Ya, Facebook, media sosial. media Iya, sosial ya. saya di Facebook, terus Facebook yang saya yang lama dihack orang Pak, hilang semua tulisan saya. Ini yang baru. Kalau di Maksudnya IG hilang bagaimana, Mas? dihack sama orang, tulisan saya hilang, akun saya juga hilang gitu loh Pak. Saya cari nggak bisa. Wah, Ya itu menyedihkan tulisan itu. saya mulai tahun 85-an Pak itu Pak. Ada semua itu. Nah, Nah Mas Eko sekarang sebenarnya latar belakangnya apa, Mas? Kok tertarik pada gadget, pada media sosial, pada tulis-menulis? Bagaimana ceritanya? saya mulai tahun 80 itu waktu saya masih kerja ikut orang itu saya suka Pak membaca di koran, baca puisi kok bagus-bagus. Saya tertarik, akhirnya saya coba-coba nulis puisi. Akhirnya saya coba kirim ke Suara Indonesia. Kok Hmm. termuat gitu loh Pak. Dari situ saya pakai ketik yang dulu pakai ketik lama itu loh Pak, mesin tik. Mesin tik. Mm-mm. Hmm. Terus baru ada HP itu, kita pakai HP, baru ada itu baru saya pelajari pelan-pelan, saya pelajari bagaimana sih kok bisa orang-orang itu dari apa itu foto bisa berjalan sendiri, itu bagaimana caranya. Ternyata ada semua di situ, sampai bagaimana caranya untuk menaikkan apa akun kita supaya dilihat banyak orang, itu bagaimana, itu ternyata ada semua gitu loh. Kita balik ke 80 dulu, Pak. Mas Eko waktu tahun 80 itu usia berapa ya, Mas? Saya sekitar usia kurang lebih di atas 15 lah Pak, 15 tahun sedikit. Oke, belasan tahun ya Oh, remaja. Ya, pas lah ya, Mel. Belajar Iya. ngeliat puisi ya. Itu saya dulu belajarnya waktu otodidak atau bagaimana? otodidak, saya dulu bergandengan dengan Tan Ching Xiong yang penulis cerpenis itu. Hmm. Nah, terus saya dulu sama mengadakan buletin sastra untuk Jawa Timur. Saya ketik sendiri dengan Tan Ching Xiong itu. Itu saya Bergandengan sebar. itu apa maksudnya, Mas Eko? Bermitra. Gimana? Bergandengan itu maksudnya bagaimana? Bergandengan? Mm-mm. Ya, kita istilahnya teman gitu loh Pak, sama-sama suka sastra. Jadi bagaimana untuk menghidupkan sastra di Kota Batu. Itu asalnya Pak. Hmm. Terus kita buat ikut HP3N itu. Terus saya Apa itu, pertama Pak? Mas Eko HP3N itu apa, Mas? himpunan himpunan pengarang dan penulis Nusantara itu. Hmm, Hmm. untuk Batu. Iya, kan dulu pusatnya di Bali Pak ya. Mm-mm. Terus bikin apa? Tapi Mas Eko sudah Buletin. terbiasa menulis kritik sastra. Iya, terbiasa nulis puisi saya pertama dulu Pak. Terus akhirnya saya kenalan dengan dosen Wijaya Kusuma itu, dia kok nulis esai, terus saya nyoba nulis esai, ternyata bisa gitu loh Pak. Akhirnya saya baca buku-buku itu, teori-teori nulis esai itu, baru saya di situ tergerak untuk menulis esai tentang apresiasi tentang puisi gitu Pak. Ini bakat Hmm. terpendamnya lama terpendam ya, baru muncul di saat-saat sudah berumur ya, Mas. Ya Pak, saya akan berhenti mulai tahun berapa ya? Berhenti mulai tahun, pokoknya sekitar 20 tahun, sekitar 2016 itu saya baru mulai Pak. Awal 2016. Baru awal mulai nulis puisi lagi. Kenapa berhenti lama banget itu, Mas Eko? Biasa Pak. Apa itu? Masalah ekonomi. Kita mencari uang. Hmm. Ya, Oh, artinya menggeluti pekerjaan lain dulu begitu ya?
Saya Tapi daftar. sambil-sambil itu nggak menulis lagi, sambil-sambil menulis puisi, curahan hati gitu, nggak. Enggak, Pak. Enggak sama sekali. Baru 2016 saya nulis puisi lagi saben hari, tiap hari 5 10 terus nulis saben hari itu. Terus akhirnya 2017 saya nyoba ikut lomba-lomba itu, alhamdulillah bisa juara itu. Itu Hmm. artinya Mas Eko menulis puisi lagi keadaan itu dong ya, belum bekerja atau uangnya sedikit atau bagaimana itu? Masih Waktu ya bekerja sambil bekerja lah, Pak. Nah, saya waktu itu Mm-mm. kan wira swasta. Jadi jualan di pasar sambil nulis puisi. Kalau ada waktu senggang nulis, ada ide nulis gitu loh, Pak. Nah, itu Jualan seru. apa, Mas? Jualan apa, Mas? Saya dulu jualan pakaian seperti celana levis, terus kaos, baju. Terus waktu musim VCD itu saya jualan kaset VCD itu. Hmm. Oh, mantap ya. Jadi ada relasinya lah ya. Jual VCD kan ada seni-seninya. Kemudian jual Iya, jeans itu ada modelnya. Masih ada artistiknya ya. Ada iya, berhubungan dengan puisi. Nah, iya. kapan Mas Eko itu menulis puisi pertama kali? Sekitar tahun 82 atau 84 lupa. Pertama itu Merasa berbakat saya nulis tuh ke... pakai tangan dulu. Saya tulis pakai terus baru saya ketik gitu, Pak. Mm-mm. Hmm. Puisi Tentang apa apa itu? itu? Ketik aja itu pertama ya puisi, saya suka puisi-puisi seperti punya Lendra itu, Pak. Puisi-puisi sosial gitu saya suka. Terus puisi religius itu yang saya suka, Pak. Tahun 80-an itu masih muda dong, 15-20 tahun ya. Nah, belum kawin, Pak, masih muda, sekitar umur 16 17 itu, Pak. Iya, kenapa nggak puisi cinta gitu loh Mas Eko waktu itu? Enggak tahu, Pak, saya enggak suka gitu loh, Pak. Saya puisi-puisi cinta enggak suka, sampai saya kepingin nyoba nulis seperti punya Rendra, puisinya cintanya enggak bisa saya, Pak. Enggak tahu. Ke Mas Eko nggak pernah jatuh cinta atau bagaimana? Saya memang gini, Pak. Latar belakang saya kan mulai kecil itu kelas 3 itu saya ditinggal orang tua, itu saya udah kerja, Pak, sama sekolah. Sekolah, sehabis sekolah saya kerja. Mulai kelas 3 SD, Pak. Jadi sampai besar ini saya kerja terus. Jadi jarang apa itu berkumpul dengan anak-anak perempuan, tapi saya kumpulnya dengan banyak teman-teman laki gitu loh. Sampai apa bekerja dari mulai SD kelas 3 ya? Tapi sekolahnya Iya, lancar, Mas. alhamdulillah meskipun saya nggak pernah punya buku apa itu pelajaran, Pak. Saya dulu ingat buku apa itu yang sisa-sisa itu yang kosong-kosong itu saya kumpulin jadi satu, saya staples, Pak, itu. Untuk apa? Oh. Rangkan apa gitu saya catat yang pokok-pokoknya. Jadi kalau apa itu ujian atau ulangan gitu, alhamdulillah lah Mm-mm. bisa sampai tingkat peringkat 3, kadang 5, kadang 2 gitu, Pak. Oh, Oh, cerdas hebat sudah ya. kelihatan ini. Seni bertahan hidupnya hebat dari kecil. Iya. Hmm. Jadi itu, Sampai Amel duluan, Amel duluan. ya, jadi itu Pak Eko sejak kecil udah berjuang sendiri. Artinya orang tua meninggal atau seperti apa Pak Eko itu maksudnya? Adik-adik saya butuh masih banyak. Saya kan punya 7 saudara, laki-laki semua, perempuan satu. Dan dari situ saya harus bekerja keras untuk membantu ibu saya, juga untuk membantu adik-adik saya. Itu. Hmm. Ayahnya kemana, Mas Eko? Kawin lagi, Pak. Oke, sorry. Hmm. Oke, oke, oke. Terus Ya. sampai SMP, Mas Eko gimana ceritanya?
Saya SMP itu ya naik kelas 2, itu saya nggak terusin. Soalnya gimana ya Pak? Soalnya adik saya masuk ke SMP yang kelas 2 itu, saya adik saya harus bisa sekolah gitu Pak. Bisa sekolah sampai minimal SMA. Semuanya wis. Saya bekerja keras di situ. Saya nggak sekolah nggak apa-apa, yang penting adik saya sekolah. Hmm. Gitu Jadi Mas Eko ceritanya. pendidikan terakhirnya sampai SMP. SMP kelas 2 Pak. SMP kelas Oh, 2. oke. Oh, luar Iya. biasa ya. Artinya Mas Eko SMP kelas 2 tapi dekat dengan dunia sastra. Bahkan saya baca di bionarasinya sampai menang di Singapura ya, nulis puisi. Sebetulnya saya menang Nah, nggak di sini saja Pak. Sebetulnya di Belanda, di Jerman, di Inggris, di Bulgaria saya menang Pak. Sering Tuh. menang loh, saya. Gimana itu ceritanya bisa go internasional gitu, Mas Eko? harus diceritakan itu Mas Eko. Bagaimana Iya. ceritanya? Hmm. Itu gini Pak, saya kan tiba-tiba dimasukin sama teman-teman di grup gitu ya Pak. Di grup apa puisi Jepang, terus grup apa itu dulu lupa. Nah di situ saya langsung sering Haiku nulis, maksud. sering menang Pak. Saya nulis tentang sufisme Pak ya. Artikel sufisme pendek Pak ya. Seperti puisi saya buat memang bahasanya sangat indah. Itu di Amerika nomor 1 saya. Saya heran juga saya. Kaget Mas Eko saya. heran pada diri sendiri, apalagi saya ya gitu ya. Gimana? Terus, iya Mas Eko heran pada diri sendiri. Ya gimana menjelaskannya gitu ya. Coba dijelaskan lebih detail. Kok bisa menang gitu Mas? Dan banyak ya di Belanda, di mana lagi tuh. Iya. Karya apa yang Iya itu dikirimkan emang? puisi. Oke. Semuanya Itu puisi. dalam bahasa Indonesia atau ada tema tertentu atau di ajang apa gitu, Mas Eko? Ya, kita bahasa Indonesia. Hmm. Pakai Itu bahasa memang Indonesia. lomba Mas Eko. Yang di Amerika itu lomba menulis puisi. Iya, lomba Pak. Nulis puisi pendek itu. Dan Mas Eko dapat juara 1. Iya, juara 1. Juara terbaik juga. Saya kaget Pak. Hmm. Kagetnya loh, tulisan seperti ini sufisme kok bisa menang. Padahal ini negara Amerika gitu loh. Oke. Loh, Tulisannya soal sufisme berarti ya? Ya, Mas Eko menulis apa? gimana? Apa yang Mas Eko tulis dalam puisi itu sehingga menang? Saya waktu itu tentang nulis ya, nulis saja, nulis tentang sufisme, apa yang apa yang berkecamuk dalam dalam pikiran saya, dan historis buku-buku yang pernah Suaranya terputus Mas Eko. saya ternyata saya ini ingat, ini gimana? Ya, Halo, suaranya Ya, patah-patah, Mas Eko. Boleh gimana Pak? diceritakan ulang kayaknya ya? Suaranya tadi patah-patah. Oh, oh ya. Kalau gini udah, enggak Pak. Ini coba di belakang ya ini. Mas Eko di satu Kalau tempat gini aja, baca jangan. Pak. Iya, Oh nggak ya. Ini apa-apa, Mas Eko. baik. Ya, silakan lanjutkan. Nah, yang tadi itu Pak, uh, itu waktu di Amerika itu kan saya itu pemikiran saya itu gelisah tentang apa spiritual saya. Terus akhirnya saya Hmm. tulis. Nah, setelah saya tulis, di situ baru saya menyadari bahwa tulis itu bahasa yang pernah saya baca di buku-buku seperti bukunya Khalil Gibran, seperti bukunya siapa itu Ghazali, Ihya Ulumuddin, terus saya punya sufisme yang lain, Jalaluddin Rumi, itu ternyata bahasa-bahasa saya, saya kaget kok bisa ya, tanpa saya sadari. Itu Demikian Pak. bagaimana ceritanya Mas Eko itu sampai membaca Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran? Siapa yang mengenalkan buku-buku itu, Mas Eko? Saya sendiri memang senang Pak cari itu buku-buku itu. Memang waktu itu saya sampai belajar pada seorang guru ya, guru spiritual ya.
saya itu dikasih, saya belajar Fatihah, saya dikasih 3 ayat nggak kuat. Besoknya dikasih lagi 4 ayat nggak kuat. Akhirnya saya basmalah, akhirnya saya menemukan kuncinya di situ. Wali Sufi abad 21 saya baca buku-buku itu. Wah, ternyata di situ mempengaruhi tulisan saya juga gitu loh, Pak. Nah, situ apa namanya Mas Eko baca yang puisi yang dikirim ke Amerika itu, Mas Eko memang merasakan ini puisi keren gitu, atau gimana nggak? Enggak, Pak, saya enggak sampai berpikiran ke sana, ya. Pokoknya saya kirim gitu aja. Waktu itu saya enggak Nggak ada memikirkan nggak ada apa-apa. harapan menang juga. Enggak ada, Pak, enggak ada sama sekali. Pokoknya kirim aja. Pokoknya saya kirim gitu aja, wis. Penting ikut. Hmm. Hadiahnya Ya, itu apa, Mas? iya hadiahnya. Waktu itu hadiahnya uang berapa ya? Lupa saya. Sama Dalam sertifikat. bentuk uang ya. Ya, terus kalau yang dari Singapura juga uang waktu itu 500.000. 5.000 rupiah apa Singapura Dolar dolar? Singapura. Rupiah. Hmm. Rupiah. Yang dari Amerika juga rupiah. Iya, sudah dirupiahkan kalau Amerika. Oh, sudah rupiah ya, pasti namanya rupiah ya, karena dari bank di ini apa Dikonversi. dirupiahkan dulu ya. Ya, Mm-mm. Amerika. Terus menang Oke, di itu mana berarti lagi? iya. Silakan Amel. Ya berarti itu sejak tahun ini mulai Ya, menulis lagi di 2016 baru ikut apa ya, perlombaan-perlombaan internasional itu. ya, iya, Oh, oke. 2016 itu. Oh, pesat ya langsung ya. Mulai kembali langsung ikut ke ajang-ajang internasional ya Mas Eko. Iya, ya saya juga sering kalau di Dinas Perpustakaan saya sering jadi juara. Apa itu? Juri lomba puisi. Hmm, Kemarin tuh EC-nya saya juara 1 sama di hmm, so, Melbourne. Terus hmm. besok 4 ini saya juri lagi gitu. Juri apa itu? Perlombaan menulis Juri gitu ya. puisi, juri lomba puisi. Oh, Oh. seru. Jadi, Mas, dicerita lagi dong. Baru satu tuh Amerika. Kan ada menang di mana lagi tadi? Iya, Amerika, Singapura. Terus di mana lagi? Bulgaria tadi ya, apa? Bulgaria, Bulgaria. terus di Mm-mm. Belanda, terus itu malah saya yang bilang teman saya yang biasa dialog dengan saya waktu itu dialog tentang filsafat. Nah, saya ditelepon, Pak, puisi sampean menang di Belanda loh. Kok tahu sampean? Saya dibilangi teman saya yang dari Belanda masih saudara. Nah, itu saya baru tahu. Itu puisi tentang apa? Itu puisi tentang sosial, Pak, tentang apa lingkungan hidup. Tahun 2016 juga. Ya, umpamanya gini, saya masih ingat waktu itu ketika daun itu bicara kepada, ternyata tetesan embun itu bertasbih. Saya menangis waktu itu, Pak. Hmm, Itu iya, yang iya, iya. Belgia ya, Mas ya? Iya, di Belgia, di Belanda Had- juga ada. Waktu saya Nah, yang nulis Belgia hadiahnya apa, Mas? cuma apa itu sertifikat sama buku aja waktu itu. Oh, tapi keren, Belgia internasional. Jarang-jarang kan penyair Indonesia yang menang secara internasional begitu. Iya, Pak. Waktu itu memang ya saya sendiri cuma pingin ikut gitu aja. Nggak ada pikiran yang macam-macam. Hmm. Lalu yang Itu Belanda, Mas gimana? iya. Ya itu tahunya dari temen, Bu. Ternyata ya nggak mendapatkan apa-apa, cuma kita dibilangi juara 1. Itu saya dikasih apa? Di, seperti di screenshot gitu loh. Ini puisinya itu saya tahunya. Itu soal apa puisinya emang Mas Eko kalau boleh tahu? Ya, itu tentang masalah lingkungan hidup. Oh, rata-rata soal sosial, lingkungan hidup, terus religi gitu ya Mas Eko Ya, ya? ya saya di situ biasa memang seneng seneng saya lingkungan hidup, Hmm. spiritual, terus sosial.
Oke. Kenapa Mas Eko senang sekali tentang lingkungan hidup, bahkan Facebooknya yang terakhir itu tentang lingkungan hidup, bencana eko lingkungan yang di Aceh, Ekologi. Sumatera Utara, sama Sumatera Yes. Barat, bencana ekologi, semua itu isinya. Ya karena saya tertarik Pak. Apa itu karena tempat saya tempat desa ya. Saya itu di desa. Saya suka sekali main ke sawah waktu kecil itu ya. Itu senang sekali lihat apa gemericik air semacam itu. Jadi kalau lingkungan sampai dirusak akibatnya semacam apa di Aceh, di Sumatera kan kasihan Pak masyarakat itu. Jadi bagaimana kita itu mengedukasi masyarakat dengan puisi-puisi kita, dengan ECC kita tentang lingkungan hidup. Begitu Pak. Oke. Terus di era apa namanya sekarang udah banyak AI teknologi. Pertama kali Mas Eko mulai pakai eh, apa ya adaptasi dengan AI atau dengan teknologi untuk proses kreatif itu mulai kapan Mas Eko? Ya kurang lebih 6 bulan, ya kurang lebih hampir 1 tahun lah, kurang Hmm, lebih. gimana ceritanya itu Mas Eko awalnya? Nah itu tadi saya cerita awalnya saya telepon dengan teman, bagaimana sih Oke. buat foto yang bagus itu bagaimana sama temen Hmm, yang di Surabaya itu. Terus akhirnya Pak hmm, Eko Meta AE itu bagus-bagus Pak, camen coba itu. hmm, Ya, saya coba, oh ya memang bagus ya, ternyata bisa gitu loh. Ternyata setelah itu baru saya nyoba bagaimana sih puisi saya ini dinilai AE dan kekurangannya apa. Saya nyoba hmm, itu baru diterangkan ini gini gini gini. Ini apa itu nilainya 99 sampai 10, 90 sampai 100. Ini apa simbolisnya 8 sampai 80 sampai 100. Terus hmm, itu saya pelajari. Terus kekurangannya ini terlalu apa harus kalau bisa puisi ini di apa itu di sederhana maksudkan di apa dimampatkan supaya lebih bagus bahasanya. Jangan hmm, pakai ini gitu. Nah, itu kan memberikan masukan juga untuk saya. iya. Biasanya puisi-puisi Mas Eko di share di mana tuh Mas Eko? Apa dibuat dalam sebuah buku atau di share media sosial aja atau gimana? Saya ini saya media sosial sama di di WA, Pak. Di WA Hmm, saya di blog juga ada, blog saya sendiri. Soalnya saya kan waktu itu dibilangi sama dosen Indonesia itu, Mas Eko buat blog itu loh tulisannya bagus-bagus kok. Nanti kalau hilang kan eman Mas. Akhirnya hmm, saya blog gitu loh. Akhirnya memang ya lebih enak lah, kita lebih aman lah di blog. Soalnya waktu dihack untungnya waktu tulisan saya yang di apa itu di Kompasiana isi saya 801 itu nggak hilang. uh, banyak banget ya. Satu Seaktif itu tahun itu. nulisnya ya. Ya saya 1 tahun itu 801. Uh, berarti Sehari satu hari berarti tiga berapa itu. itu? Satu hari Data kerja 3 tulisan. 5 sampai 7. Kadang-kadang Uh, Nulis apa satu itu hari Mas Eko? rutin. Saya esai Mas, itu nulis esai semua. Iya, Puisi maksud saya kadang-kadang apa yang Mas Eko tulis sehingga bisa 5 sampai 7 artikel dalam tulisan. sehari? Iya. itu Mbak, waktu itu kayak saya kan seneng baca artikel-artikel yang ada di Facebook itu saya baca. Ternyata di Hmm. situ ketika ada satu kata yang menarik ya, menarik saya, itu saya buat ide, saya tulis, saya uraikan sendiri. Begitu. Referensinya Hmm. dari mana Mas Eko? Nah, itu saya baca-baca di Pak, di apa itu di Facebook kan banyak artikel. Terus di Mm-mm. Google saya cari artikel apa kan ada. Itu saya baca. Mm. Begitu saya membaca, tertarik dengan apa satu kalimat atau sekitar satu baris kalimat itu saya uraikan di situ. Nah, Hmm. Mas Eko bisa kasih contoh nggak? Misalnya yang terakhir itu tentang kalimat apa yang Mas Eko baca dan bagaimana menguraikannya ya? Nah itu
gini Pak, waktu itu saya nulis gitu aja Pak. Jadi pemikiran saya nulis meluncur ya, nulis setelah menulis saya coba lagi, saya tambahin ini. Biasanya kalau saya buat esai Pak, biasanya loh Pak ya, itu sekitar 1 jaman lah selesai biasanya saya. Luar biasa itu Cepet maksudnya. ya. Yang paling baru deh tulisan esai terbarunya deh soal apa sih Mas Eko? Mau tahu proses kreatifnya gitu. Nah, ini saya kan kemarin-kemarin kan saya mempelajari punya Denny JA, puisi Yang esai. apa? Hmm. Nah, puisi-puisi esai Denny JA, saya baru 1 minggu lebih kalau nggak salah 1 minggu 2 minggu waktu saya ikut itu ada lomba apa esai untuk Denny JA Menteri EE itu loh. Hmm. Nah, dari situ saya tertariknya, oh ini semacam berita tapi dibuat puisi, kan gitu Pak. Ya, yang tentang pengumuman lomba menulis puisi esai ya. Iya, dari situ saya Mm-mm. tertarik. Akhirnya saya sekarang nulis puisi isi terus. Jadi dari berita, kalau berita itu sangat riskan Pak ya, saya buat puisi isi. Itu. Nah, yang paling berkesan bagi Mas Eko dalam menulis esai itu yang sampai 7 sehari itu, bisa kasih contoh nggak? Satu, apa yang paling mengesankan bagi Mas Eko? Tulisan yang mana gitu? Maksudnya tulisan saya Ya, yang yang Mas Eko tulis, yang 5 judul sehari itu, yang di Kompasiana, yang ya. paling berkesan buat Mas Eko itu tulisan yang mana? Saya lupa Pak, banyak Pak. Soalnya gini loh Pak, waktu itu Hmm. saya nulis pokoknya ada ide harus cepat saya tulis. Kalau tidak saya tulis pasti lupa Pak. Cuma Oh, hilang deh ya. ya sebentar gitu Hmm. Pak. Saya sampai najak omong, saya ada ide itu sampai najak omong. Lupa gitu Pak. Jadi harus cepat-cepat ditulis. Hmm. Gitu Dan cara kalau saya. udah tulis Langsung serupa juga ya. Kalau apa? udah ditulis, udah Hah? jadi, diposting di Kompasiana, lupa juga. Loh kan banyak Pak. Lupa maksudnya lupa itu kan judulnya mau macam-macam Pak. Saya kan senang Iya. sosial, Mm-mm. lingkungan, kadang puisi, ya Pak. Kadang-kadang Mm-mm. berita lokal saya tulis, berita-berita Mm-mm. lokal gitu. Yang saya Kalau politik suka? yang paling suka itu anu Pak. Saya memang sosial Pak, sosial politik Oke. gitu. Bayu tolong ini, Bayu clippingan itu ditayangkan. Ini sebentar Mas Eko ya. Mas Eko pernah menulis bagaimana cara menulis puisi ya. Bayu tolong Bayu. Nah, ini adalah tulisan Mas Eko di Kompasiana, panduan praktis bagi penulis puisi pemula ya. Mas Iya, Eko ingat tulisan ini kan ya? sebentar Pak. Panduan praktis bagi penulis pemula. Oh iya. Oh iya, Ya, sudah ingat ya. lama ini Pak. Sudah lama Ya, ini. makasih Bayu. Nah, ini kan Mas Eko mengajari orang bagaimana pemula itu menulis puisi ya. Iya. Bagaimana itu, Mas Eko? Bisa dijelaskan nggak di sini? Bagaimana Mas Eko mengajari orang yang pemula menulis puisi? Jadi saya kalau sama teman-teman Pak ya, yang ingin nulis puisi itu, saya ngomong, nulis saja puisi, nggak usah memikirkan apa itu tata bahasanya gimana gimana, sampai tulis saja. Tapi nanti dalam proses itu nanti sampai harus sering membaca, karena di situ nanti sampai akan banyak mendapatkan perbendaharaan kata. Dari situ nanti begitu menulis itu secara tidak sadar historis pembacaan saya sampean itu akan keluar dengan sendirinya. Itu proses, memang prosesnya nggak sebentar ya, lumayan lah prosesnya, cuman panjang. Yang penting harus banyak membaca, menulis, nggak usah memikirkan nanti tulisan saya ini bagus atau tidak, tulis saja, baru nanti setelah ditulis dibaca lagi kira-kira apa yang perlu diedit, kayak gitu.
Biasanya semacam itu kalau sama teman-teman pemula itu. Jadi tahapannya ada dua. Pertama adalah tulis saja. Hmm. Nanti kalau sudah selesai, dibaca lagi, diperbaiki. Ya, Kemudian diperbaiki. sampai kita puas. Ya, kita harus banyak membaca karena apa? Di Hmm. situ nanti di dalam puisi itu akan terlihat literasi penulisnya. Dari tata bahasa kita bisa melihat di situ. Bagaimana Mas Eko mengajari misalnya bahwa puisi itu harus ada rima, metafora gitu. Mas Eko menekankan harus ada metafor atau rima atau diksi atau bagaimana Mas Eko? Saya gini Pak, saya kasih mereka kebebasan untuk Mm-mm. menulis. Nggak usah memikirkan diksi bagaimana, metafor, kelamaan. Nggak jadi sampai nanti. Jadi tulis saja apa yang ada di dalam perasaan atau pikiran sampean atau hati Anda, sampean tulis saja. Nanti di situ akan menemukan suatu bentuk. Kan pelan-pelan itu nggak bisa instan. Kan nanti proses di situ. Dan nanti bagaimana sampai melihat sekeliling sampai itu harus bisa menangkap. Kalau sudah Nah, terus itu apakah dengan cara begitu sudah banyak yang apa orang-orang menulis puisi dengan cara Mas Eko ajarkan itu? ya ada yang berhasil lah Pak. Ya banyak lah yang berhasil karena dia senang dengan apa cara saya memberikan edukasi itu karena apa? Saya kasih kebebasan Pak. Jadi enggak semacam di kampus, apa dengan teori ini dengan ini nonsen. Kelamaan ya? Hmm. Praktis aja. Iya. Terus Mas Eko pernah buka kelas nggak buat nulis puisi itu? Belum Pak, belum rencana sama teman-teman dulu rencana yang dari Surabaya. Cuma sekarang teman saya sibuk di Cikeas Pak. Dia nganu media di Cikeas sibuk jadi belum bisa Mas ya. Oke, Hmm. Mas. Tadi Mas Eko sudah bercerita bahwa menulis artikel sampai 800 judul di Kompasiana. Kemudian kalau puisi sudah berapa judul Mas Eko tulis? Waduh banyak Pak, lupa saya kalau mulai tahun 8 banyak Pak. Soalnya kan waktu sebelum 2016 sampai 17 itu pokoknya saya itu puisi tok itu Pak, jarang nulis artikel itu. Nulis Kalau artikel dibukukan udah berapa buku tuh Mas Eko berarti ya? banyak itu ada buku saya yang artikel saya yang di apa dicetak teman saya sendiri. Hmm. Ada itu satu buku cuma isinya 100 lembar, 100 lembar. Isinya puisi-puisi Mas Eko gitu. Artikel semua. Oh, artikel. Soal? Ya soal soal sosial, soal lingkungan hidup, terus berita lokal, terus Hmm. waktu itu visi misi calon wali kota itu sampai teman-teman saya gila kamu mulai nulis. Tapi ya. Oke. Oh, saya tinggal sebentar ya ada. Oke. Itu Kita ke artinya, video nanti Mas John. ya, artinya Mas Eko itu membukukan tulisan Mas Eko yang pernah dimuat di Kompasiana gitu. Iya, cuma 30 Hmm. judul. Cuma 30 judul. 30 judul, lumayan bagus itu. Kemudian kalau Iya. puisi belum pernah dibukukan secara khusus. Sudah punya saya dibukukan waktu saya di Surabaya itu. Dibukukan teman saya yang dosen itu. Udah. Hmm. Sudah berapa buku jadi? Diperjualbelikan atau iya di publish? Sudah saya jual belikan yang puisinya habis yang apa isinya masih ada tinggal 15 atau berapa. Oh, judulnya apa Mas Eko? Ini bukunya. Menyelesaikan masalah hidup pakai jurus marketing. Oh, luar biasa. Apa itu Mas Eko jurus marketing itu? Ya bagaimana kita itu memanage kehidupan kita. Memanage Hmm. kita sendiri Pak untuk menyelesaikan masalah. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah dengan uh,
meminit kehidupan kita. Tapi itu buku artikel kan ya, buku esai ya, Esai, bukan buku puisi ya. bukan, ini menyelesaikan masalah hidup pakai jurus marketing, emang bisa. Nah, itu. Hmm. Pengalaman pribadi kah itu, Mas Eko, atau apa isi artikel dalam Gimana? buku itu, artikel dalam buku itu yang dikumpulkan jadi buku yang ada 30 artikel ya. Itu Ya, berdasarkan 30. pengalaman pribadi atau Mas Eko menulis berdasarkan tulisan yang Mas Eko baca kemudian ditulis ulang atau bagaimana? Itu sebagian pengalaman pribadi, sebagian ide dari saya membaca, saya kembangkan, itu. Sebagian ada berita. Kalau Ini Amel, Mas Eko masih ada satu keahlian lagi nih Mel, tentang Apa itu? beliau jadi jurnalis ya. Oh iya. Tapi sebelum itu saya ingin tanya dulu Mas Eko. Mas Eko tuh suka baca karya sastra kan ya pasti ya? ya, Suka baca novel Mas Eko? saya baca novel kurang begitu suka, Pak. Tapi saya yang paling suka memang baca esai, terus Hmm. teori-teori Pradopo, gitu-gitu, Pak. Dulu Mas Eko itu di apa ya pernah japri saya ingin menulis ulang tentang Ahmad Tohari. Tulisan yang saya bikin tentang Ahmad Tohari, Mas Eko mau Oh, tulis ulang. Apakah itu jadi Mas Eko tulis? udah, Pak. Udah jadi itu di Kompasiana ada. Oh di Kompasiana. Itu artinya Mas Eko menulis ulang apa yang saya tulis atau Mas Eko menulis sendiri? Saya menulis sendiri, Pak. Itu cuma saya membaca punya Pak Joni kan saya tertarik. Akhirnya saya Hmm. cari artikel-artikel lain, terus saya baca lagi, saya baca-baca ulang, akhirnya saya bisa menyimpulkan, akhirnya saya tulis kembali gitu, Pak. Kira-kira begitu ya proses kreatif kalau Mas Eko menulis artikel ya. Iya, Apakah dengan cara seperti itu biasanya? iya, Pak. Saya biasanya dengan cara-cara saya membaca punya orang lain, itu baru nanti saya simpulkan sendiri. Hmm. Hmm. Oke. Tapi kalau novel, Mas Eko pernah baca novel sampai tamat? Novel saya Bumi Manusia, terus sama apa yang satunya itu saya tamat, Pak. Saya baca sampai 2 kali Bumi Manusia karena saya kesulitan menangkap waktu itu. Iya Wah, sama, ini saya tahu. juga sulit. Bahasanya kacau kan? Kalau Pram itu bahasanya kacau, apalagi buku-buku yang pertama itu. Nggak ada titiknya, ada nulis ya. Iya, saya tertariknya cuma gini loh, Pak. Orang ini kok berarti orang ini umpamanya orang sekarang pandai pandai matematika, Pak. Karena Hmm. yang menaruh barang di dalam novel itu diceritakan secara detail. Oh, ini lemari ini di sini. Oh, ini di apa itu bed cover di sini. Terus ini tempat makan di sini, ini tempat meja di sini. Nah, dari situ saya tertarik, Pak. Wah, orang ini sangat detail, Pak. Detail ya. Iya. Mas Eko nggak punya keinginan untuk menulis novel juga? Ya, masih belum, Pak. Belum punya. Tapi ya kepingin sih. Saya dulu kepingin nulis novel. Cuma itu yang apa novel yang Mas Eko baca, Bumi Manusia. Novel-novel lain misalnya, kayak novelnya Terus punya, eh Ronggeng punya Duku apa? Paruk gitu. Iya, terus siapa itu punya Hamka, novel-novel Oh, lama, Pak. tenggelamnya kapal Van der Wijk. Ya, tentang pasal Van der Beek, terus punya siapa? Pokoknya novel yang lama-lama, Pak, yang saya baca dulu. Oke. Amel, kita Hmm. beralih ke ini Amel, ke tentang Mas Eko jadi jurnalis. Iya. Berarti mulai di usia berapa tuh Mas Eko? Saya di usia sekitar 60-an, Pak. Saya dulu Oh, di situ. Enggak, gimana Mas itu Eko jadi tiba-tiba? jadi jurnalis sejak kapan Mas Eko? Sejak 2000 2023 nggak salah, Pak. Iya, 2023. Hmm.
Baru dua Gimana tahun ya. ceritanya? Iya, ceritanya kok apa? Karena Tiba-tiba ke begini, jurnalis. dulu saya kenal, nah saya kan kenal teman saya yang dulu eh, produsernya ATV ya, yang Surabaya itu ATV Surabaya itu ya, Hmm. CTV. Nah itu kan dia terus akhirnya dia punya media. Saya suruh nulis lokal di sini. Saya dijatah Hmm. pokoknya hari Minggu spiritualitas, kalau hari Jumat pariwisata. Hmm. Ya, akhirnya saya mengenal dari situ, mengenal jurnalis itu dari teman Oke. saya itu. Oke. Jadi bantu menulis setiap seminggu udah ada temanya masing-masing ya, Mas Eko ya. Ya, ya, Ini digeluti sebagai apa? Membantu teman atau sebagai hobi atau sebagai profesi, Mas Eko. Kalau profesi artinya ada apa namanya? Ada eh, timbal balik finansialnya gitu. ya. Saya hobi saja nulis, Mbak. Cuma kalau semacam profesi nggak sepenuhnya, Mbak. Hmm. Karena kalau kita liputan keluar memang dapat, iya. Kalau kemana kita dapat memang. Cuma kan nggak semuanya begitu, gitu loh, Mbak. Cuma karena saya senang nulis saja. Oke. Berita apa biasanya yang Mas Eko tulis? Ya semacam berita di apa, Pemkot, seperti di Polres atau seperti di apa KPUD, macam-macam gitu, Pak. Tergantung. Kalau di Dia apa, Mas Eko diberitahu oleh sumbernya ini ada berita tolong tuliskan atau Mas Eko yang meliput ke lapangan. Bagaimana biasanya prosesnya? meliput ke lapangan, Pak. Meliput Taunya ke ada lapangan. peristiwa itu dari mana? Dari teman biasanya, Pak, saya dikasih tahu ini di datang ke sini sini ini. Oh ya, beres. Terus Gitu. Mas Eko wawancarai sumbernya. Ya, wawancara, kita nanti wawancara atau saya tulis gitu. eh Dapat honornya dari mana Mas Eko? Ya dari itu wawancara itu. Oh dari narasumber. Dari narasumber kita dapat. Oke. Hmm. Terus beritanya dikirim kemana Mas Eko? Kalau dulu kan saya dipegang di Jatimland, kadang saya tulis di Kompas. Sekarang saya di blog saya sendiri, Pak. Di Kompas, Kompasiana maksudnya. Ya, Kompasiana. Oke. Sekarang Mas Eko punya blog sendiri. Ya, di blog sendiri. Tadi itu yang Mas Eko ada di media apa? Petruk, Petruk apa namanya? Petro Gareng. Petruk Gareng. Itu media online. Dia media online punya tim sesnya Prabowo. Mas Eko Hmm. juga menulis di situ Ya, juga menulis di situ saya. sampai sekarang. Sampai sekarang, Pak. Nah, Mas Eko juga dikirimin rilis oleh mereka ya. Rilis Enggak, dari Pak. istana, dari siapa? Ya. Kalau dari Sepka tuh biasanya saya dikirimin ke Facebook, Pak. Lewat Facebook Ya, lewat Facebook. Nah, itu di saya akun. olah sendiri. Oh itu ada ini, Seperti ada grupnya di Facebook. ya ada akunnya Setkap, ada akunnya Prabowo sendiri. Kadang ada dari mana itu, dari Sepka sama Prabowo sama Menteri Keuangan biasanya ada, Pak. Itu biasanya langsung apa itu biasanya cuma beritanya cuma tiga tiga apa itu 3 bait gitu, Pak. Nanti saya olah sendiri. Oh, press release atau keterangan dari ini ya. Oh, oke, Ya, oke, oke. Keterangan resminya ya. ya, Oke, diolah dari situ berarti beritanya ya. ya, Oke, oke. Dikirimnya kemana Mas Eko? ya ke Gareng Petro, Pak. Kalau biasanya ke situ sama blog saya. Hmm. Blognya di Hmm. mana Mas Eko? Sekar Putih itu, Pak. Yang kemarin Oh, Tovan itu. iya, iya, iya. Itu Mas Eko bangun sendiri blognya. Berbayar kan itu ya? Iya. Artinya Mas Eko beli domain gitu.
Enggak, yang itu gratis Mas Ian, Pak. Belum beli domain saya. Oh, gratis. Oke. Ini banyak nih, Mel, Mas Eko nih, Iya. dari nulis puisi, nulis artikel, nulis berita. Sekarang saatnya kita mendengarkan Mas Eko baca puisi kali, Mel. Oke, boleh banget Mas Eko. Puisinya Mas Eko dong. Ya, bentar Pak ya. Iya. Ya, Ya, sebentar Pak ya. Oke, Mas. ini nggak dibikin pakai AI kan ya, Mas? Apa? Puisinya? Ini Puisinya. Pak. Oh, ini ya sama, Pak. Kita cuma ngeditnya aja sama apa? Minta minta apa itu istilahnya? Penilaian dari AI. Baru nanti Mantap. kita perbaiki. Ini Oke, dari silakan Mas Eko. Oke. Paru-paru Papua. Suara dari hutan yang terancam. Karya Eko Windarto. Di pelukan hijau Papua, alam dan budaya bersatu, menari dalam harmoni, jiwa dan rasa. Mikael Yamas, suara Moi yang bergemuruh berkata, nanti kalau alam hancur, kita dapat paru-paru di mana lagi? Pertanyaan yang mengguncang jiwa. Hutan adalah ibu, penjaga dan pemberi. Dari akarnya meronci daun-daun jiwa. Setiap nafas berasal dari sana. Setiap denai kehidupan bermula di pusar buminya. Tapi mata dunia memandang hutan sebagai ruang kosong, sebidang tanah yang bisa dipotong, dijual, dan dilupakan. 700.000 hektar. Tubuh raksasa yang terkoyak adalah 10 kali lipat dari DKI. Jakarta lenyap dalam senyapnya waktu. Hutan Papua, paru-paru dunia, kita harus menjaga, kita harus lindungi. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, kita harus bertindak sekarang. Papua bukan hanya sebidang bumi, ia adalah nyanyian berlangsung dalam setiap jejaring waktu. Adat dan alam bukan lawan, melainkan keluarga yang bersatu. Mereka yang merusak hutan tak sekedar merampas pohon. Mereka mengambil masa depan, menjual jiwa anak cucu tanpa sungkan. Kita harus dengarkan suara Mikael. Suara yang bukan hanya milik suku Moi, tapi gema dari hati bumi yang pernah kita lupa bahwa daun dan akar tidak bisa digantikan oleh janji palsu melulu. Jaga bukan hanya dengan kata, tapi dengan tindakan nyata, karena alam dan budaya Papua adalah jiwa, puisi, dan doa. Batu 22 Desember 2025. Terima kasih. Wih, baru sekali itu puisinya berarti ya usianya. Masih anget. Masih fresh from the oven.
Terima kasih Mas Eko Windarto, obrolan yang seru, puisi yang hangat untuk kita semua. Sukses selalu untuk segala lini yang diupayakan. Terus berkarya dan semoga kita bisa menikmati karya-karya Mas Eko Windarto selanjutnya. Sukses terus Mas Eko, Terima, terima kasih. terima kasih Mas Terima Eko. kasih. Sampai jumpa. Ya, terima Terima kasih kasih juga untuk Bayu. sahabat Terima satu kasih pena. Amel. Ya, terima kasih untuk sahabat satu pena dan kreator era AI yang sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga ada banyak hal yang bisa diambil sebagai inspirasi dan kita jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tidak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat, salam satu pena, salam kreator era AI. Sampai jumpa.